yang didukung oleh kebakaran melanda pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Lebih dari 30 mobil pemadam kebakaran dikerahkan dan sekitar 500 kios terbakar. Sekelompok tukang ojek pangkalan mengadang taksi online lalu memaksa ibu yang membawa bayi turun di tengah hujan di stasiun Tiga Raksa, Tangerang, Banten. Pertandingan final Piala AFF U23 2025 antara Timnas Indonesia versus Vietnam U23 bakal menggunakan teknologi video assistant rever atau VAR. Halo, selamat malam saudara, bertemu lagi di Kompas Malam bersama saya, My Sister Tarigan. Kita langsung ke berita pertama. Saudara, pasar Taman Puring di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terbakar pada Senin malam. Inilah visual udara dari kebakaran yang menghanguskan pasar Taman Puring. Asap tebal membumbung tinggi hingga jalur layang Transjakarta rute CSW Ciledug. Akibatnya, bus Transjakarta sempat tidak dapat melalui jalur tersebut. Sekitar 500 kios di pasar Taman Puring ini ludes terbakar. Sejumlah pedagang berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka agar tidak ikut terbakar. Polisi bilang titik api diduga muncul dari salah satu kios yang tutup. Sementara itu, akibat kebakaran, polisi juga mengevakuasi 4 tahanan di Polsek Kebayoran Baru ke Mapolres Jakarta Selatan karena ruang tahanan berdekatan dengan lokasi kebakaran. Api dari informasi yang kami dapatkan dari salah satu pemilik kios yang berdekatan dengan sumber api itu berasal dari salah satu toko yang sudah ditutup. Kebetulan pasar Taman Puring ini bersebelahan dengan Polsek Kebayoran Baru. Dengan demikian kebetulan ruang tahanan itu berdekatan dengan posisi kebakaran ini. Sehingga tahanan sebanyak 4 orang yang ada di Polsek Kebayoran Baru kita evakuasi ke rumah tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk memantau situasi terkini di lokasi kebakaran pasar Taman Puring Kebayoran Baru Jakarta Selatan, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Muhammad Zamzari. Niko, bagaimana kondisi saat ini? Apakah api masih belum juga padam? Ya, yang bisa saya gambarkan saat ini, My Sister dan juga saudara, sekitar 34 mobil pemadam kebakaran ini dikerahkan untuk memadamkan api di pasar Taman Puring yang terbakar sejak pukul 18.05 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini para pemadam kebakaran juga sudah telah melakukan pendinginan dan juga api berangsur-angsur mulai padam, tidak seperti beberapa waktu lalu yang api ini menjilat-jilat keluar. Dan yang bisa saya gambarkan saat ini, Mas Sister dan juga saudara, ini merupakan kawasan pasar Taman Puring yang terdampak dan saat ini juga telah di garis polisi seperti itu ya. Untuk besok rencananya oleh polisi ini akan dilakukan prosesi olah TKP apabila semuanya dipastikan telah aman dan juga safe dari api yang telah membakar. Dan hingga saat ini yang bisa digambarkan oleh juru kamera Kompas TV Muhammad Zamzari, kalau misalnya lihat di sebelah kanan kami, ini ada beberapa pedagang yang saat ini masih melakukan penyelamatan barang-barang yang dijual. Ini sepertinya kalau misalnya kita bisa lihat, ini adalah barang-barang seperti spare part mobil yang tentunya ini diamankan untuk nantinya bisa terhindar dari api susulan apabila nanti terjadi. Dan tentunya hingga saat ini berdasarkan keterangan dari Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Nicholas Ari Lilipali, yang menyatakan bahwa ada sekitar 500 kios
di kawasan Pasar Taman Puring yang terbakar, dan kita bisa tunjukkan kepada Anda, Mas Sister dan juga saudara, prosesi upaya pendinginan yang dilakukan oleh pemadam kebakaran Provinsi DKI Jakarta, yang mana ada sekitar 80 personel pemadam kebakaran yang saat ini melakukan upaya pendinginan, dan tentu api sudah tidak terlihat lagi. Dan ini merupakan visual yang terkini, yakni visual Taman Puring yang saat ini sudah habis terbakar di bagian depan. Kita masih melihat ada beberapa besi-besi yang runtuh ke bawah begitu ya Mas Sister, kalau misalnya kita bisa gambarkan. Dan pemadam juga masih upaya melakukan pendinginan dan memantau apakah ada titik-titik api yang masih bisa dipadamkan. Dan pemadaman ini juga masih terus dilakukan, dan masih bisa dilihat ini para pedagang-pedagang kios juga masih bahu-membahu melakukan penyelamatan terhadap barang mereka. Dan kebakaran tadi juga sempat hampir melanda dari Polsek Kebayoran Baru, dan tentunya ada 4 tahanan yang sempat dievakuasi, dan tentunya hingga saat ini besok rencananya berdasarkan keterangan dari polisi bahwa akan dilakukan olah TKP untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab dari kebakaran di Pasar Taman Puring ini. My Sister. Ya, upaya pemadaman para warga yang di sana masih berjibaku untuk menyelamatkan harta benda. Tapi Niko, hingga saat ini apakah sudah diketahui penyebab pasti kebakaran? Kalau berdasarkan pernyataan awal yang disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Nicholas Ari Lilipali, yang menyatakan bahwa ada sekitar 500 kios yang terbakar, dan tentunya dugaan awal ini api pada sekitar pukul 18.02 waktu Indonesia Barat, ini api muncul dari toko yang tutup. Dan pada saat itu aktivitas jual beli sekiranya ada sekitar 10 kios yang buka pada waktu kejadian tadi. Dan hingga saat ini tentunya kita masih belum memastikan apakah ada kios-kios tambahan yang terbakar atau misalnya ada daerah-daerah lain terbakar. Tentunya kita perlu penjelasan lebih lanjut dari otoritas terkait. Namun yang pasti Pasar Taman Puring ini terdiri dari 2 lantai. Lantai 2-nya sudah rubuh, dan tadi api sempat fokus untuk dipadamkan di posisi tengah pasar, dan saat ini sudah dipadamkan. Dan tentunya upaya pendinginan masih dilakukan. Kita berharap api cepat dipadamkan untuk mengembalikan situasi menjadi kondusif kembali. Mas Sister. Ya, harapan kita bersama. Terima kasih Niko dan James yang melaporkan. Selamat kembali bertugas kawan-kawan. Saudara, sorotan lainnya, polisi ungkap hasil otopsi mayat perempuan dalam tong di Sungai Cisadane, Cikokol, Kota Tangerang, Banten. Terungkap korban mengalami kekerasan hingga mengalami patah tulang. Diduga korban sudah tewas sejak 3 hingga 4 hari sebelum ditemukan. Polisi menyampaikan ciri-ciri fisik korban, yakni terdapat tahi lalat di bibir dan memakai kawat gigi. Untuk penyelidikan lebih lanjut, polisi sedang mencocokkan ciri-ciri fisik dan penyesuaian DNA korban dengan pihak keluarga yang merasa kehilangan kerabatnya. Jenis kelamin adalah seorang perempuan. Usia sekitar 25 sampai 30 tahun. Kalau luka-luka ada tanda kekerasan, ya. Tanda kekerasan itu hampir seluruh tubuh, ya. Hampir seluruh tubuh, baik itu juga patah tulang maupun kekerasan pada tubuh korban. Sebelumnya pada Minggu siang, jenazah perempuan dalam tong biru membuat geger usai ditemukan warga di aliran kali Cisadane, Cikokol, Kota Tangerang. Saat proses evakuasi, polisi mesti menyobek tong agar bisa mengeluarkan jenazah dari dalam tong. Polisi akan mengumumkan hasil otopsi kematian diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan besok setelah melakukan gelar perkara secara tertutup pada Senin pagi. Sejumlah saksi dihadirkan dalam gelar perkara untuk memberikan keterangan hasil analisis, diantaranya adalah ahli psikologi forensik, ahli otopsi, ahli cyber, dan ahli toksikologi. Komisioner Kompolnas Khairul Anam menyebut proses penanganan kasus kematian Daru lama karena banyak item yang harus diperiksa. Polisi akan mengumumkan hasil otopsi dan sejumlah perkembangan kasus kematian diplomat Kemlu besok. Karena memang pada akhirnya yang ditelusuri sangat kompleks, sangat banyak. Dari rekam jejak digital
banyak variasi yang pada akhirnya juga ditemukan, didalami dan ditemukan. Dari segi otopsi, ya banyak item-item otopsi yang semakin lama semakin dibuka lebih terang, lebih kompleks. Dari segi latar belakang juga ditelusuri lebih dalam dan lebih kompleks. Itulah yang membuat ya proses penanganan ini membutuhkan waktu yang lebih panjang. Tiga pekan berlalu, teka-teki tewasnya diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan mendekati kesimpulan. Senin, Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara dengan menghadirkan sejumlah saksi dan ahli untuk mengungkap tewasnya Daru. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas yang ikut hadir dalam gelar perkara menyebut penyebab kematian Daru semakin jelas usai adanya hasil otopsi. Ya, sebagai satu rangkaian proses yang dilakukan, proses hari ini dengan adanya hasil otopsi tadi, itu semakin jelas penyebab kematiannya. Kalau kemarin peristiwanya terang, penyebab kematiannya belum, karena hasil otopsinya belum. Nah, saat ini kemarin peristiwanya sudah terang, dan tadi semakin terang, ya habis itu penyebab kematiannya juga semakin udah jelas gitu. Tinggal diumumin aja sama Polda Metro. Selain hasil otopsi, sejumlah barang bukti yang ditemukan juga dibahas bersama ahli dalam gelar perkara. Meski sejumlah barang milik Daru yang sempat hilang sudah ditemukan, seperti tas miliknya, masih ada ponsel yang belum diketahui keberadaannya. Namun polisi menyebut hal itu tidak menghambat pengungkapan fakta yang terjadi. Dari penyelidik menyatakan bahwa dengan hilangnya walaupun handphone identitas itu hilang, tidak menghambat dalam pengungkapan dan untuk menemukan fakta apa yang terjadi, karena ada bukti digital siber itu yang dapatkan dari device lain yang kebetulan si ada handphone korban, baik kalau email baik WA dan emailnya kan begitu. Usai gelar perkara, rencananya Polda Metro Jaya akan mengungkapkan penyebab kematian Arya Daru Pangayunan pada Selasa. Tim Liputan, Kompas TV. Seorang ibu yang membawa anaknya dipaksa turun dari taksi online oleh ojek pangkalan di stasiun Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Seorang ibu yang tengah menggendong bayinya terlihat histeris saat taksi online yang ia tumpangi dihadang oleh sejumlah ojek pangkalan. Pengemudi ojek memaksa membuka pintu mobil dan meminta penumpang perempuan yang sedang membawa bayi turun di tengah kondisi cuaca hujan. Polisi telah mendatangi lokasi kejadian. 3 orang pengemudi ojek sudah dimintai klarifikasi. Polisi juga akan melakukan pemantauan berkala, memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Ada selisih kesepahaman antara teman-teman dari ojek pangkalan dengan pihak daripada ojol tadi. Dan saat ini kita akan memediasi teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini yang terakhir dan tidak akan terjadi kembali, karena memang terus terang nanti yang ujungnya adalah yang menjadi korban adalah penumpangnya. Buntut aksi pembubaran aktivitas ibadah berujung perusakan sebuah rumah di Padang, Sumatera Barat. 9 orang ditangkap. Orang pekerja proyek jembatan terjatuh ke sungai saat melakukan pekerjaan pengecatan jembatan di Mamuju, Sulawesi Barat. 2 orang pekerja masih hilang. 5 orang pekerja proyek pengecatan jembatan di Desa Tarailu, Mamuju dilaporkan terjatuh ke sungai setelah rangkaian penyangga bambu yang mereka gunakan sebagai pijakan ambruk. 2 orang korban dinyatakan hilang terbawa arus sungai, sementara 3 lainnya berhasil diselamatkan warga.
Basarnas mengerahkan 7 personel untuk melakukan pencarian dengan menggunakan 1 perahu karet, namun upaya pencarian belum membuahkan hasil. 5 orang pekerja yang sedang melaksanakan pengecatan di jembatan Sampaga, Desa Tarailu, terjatuh ke sungai karena bekisting bambu yang menjadi pijakan para pekerja roboh. 3 orang berhasil diselamatkan oleh warga dan 2 orang masih dalam pencarian. Polisi memeriksa 3 orang saksi terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin siang. Ketiga saksi yang diperiksa adalah aktivis Yulia Widianingsih dan Rahmat Himran, serta seorang YouTuber bernama Sunarto. Salah satu saksi, Yulia, mempertanyakan alasan dirinya diperiksa sebagai saksi tanpa panggilan klarifikasi sebelumnya. Ketiganya diperiksa untuk mendalami dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan penghasutan terhadap keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Saya dipanggil sebagai saksi pertama bagi teman-teman seperjuangan saya, 12 orang terlapor. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana bahwa saya langsung dipanggil sebagai saksi sementara saya tidak pernah diundang sebagai warga negara untuk klarifikasi. Polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kian memanas bak bola liar. Setelah Jokowi mengatakan ada tokoh besar di balik ramainya tudingan ijazahnya palsu, pihak Roy Suryo CS menantang Jokowi untuk menyebut siapa nama tokoh besar yang dimaksud. Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kian memanas bak bola liar. Meski proses hukum tengah bergulir, namun aksi saling tuding antar tokoh tak terhindarkan. Salah satu tudingan keras yang mencuat adalah adanya tokoh besar di balik ramainya narasi ijazah palsu Jokowi. Tudingan itu secara tegas dibantah oleh penasehat hukum Roy Suryo, Ahmad Kozinudin. Ia bahkan menantang Jokowi agar menyebut siapa nama tokoh besar yang dimaksud. Tidak perlu mengedarkan fitnah ada orang besar di balik perjuangan kawan-kawan yang hari ini ingin mengungkap kasus ijazah palsu. Dan hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi turut merespons polemik ijazah Jokowi. Arianto menilai tudingan ijazah palsu Jokowi bukan kasus biasa, melainkan bernuansa politik. Ia mendorong kasus ini segera disidangkan agar tak memicu polarisasi lebih dalam. Sejak mula dulu saya mengira kasus ini memang bukan kasus sekedar pidana murni ya, tetapi merupakan kasus politik ya, sengketa antara kelompok besar yang antipati kepada Pak Jokowi melawan kelompok besar yang simpatik dengan Pak Jokowi. Tapi setidaknya apabila ijazah palsu itu sudah bisa disidangkan, maka akan melerai sedikit mengenai perpecahan antara pro dan anti Pak Jokowi. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo membenarkan ada tokoh besar di balik kasus ijazahnya dan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres RI. Saat ditanya siapa, Jokowi menjawab, jika hal itu sudah diketahui banyak pihak. Ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup. Mengarah kemana? Mengarah ke? Ya, semua udah tahu lah. Ya, kasih. Proses hukum kasus ijazah Jokowi kini tengah bergulir di Polda Metro Jaya. Senin siang, polisi kembali memeriksa 3 orang saksi, yakni aktivis Yulia Widianingsih dan Rahmat Himran, serta seorang YouTuber bernama Sunarto. Ketiganya diperiksa untuk didalami terkait dugaan pencemaran nama baik,
fitnah dan penghasutan terhadap keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tim Liputan, Kompas TV. Dua pengemudi mobil terlibat cekcok saat antre di salah satu SPBU di Jember, Jawa Timur. Salah satu pengemudi sempat menganiaya korban. Perkelahian antar dua pengemudi mobil ini dipicu salah paham saat antre isi BBM. Salah satu pengemudi tak terima ditegur agar segera maju saat antre mengisi BBM. Hingga keduanya terlibat cekcok dan perkelahian. Usai dilerai, keduanya kembali ke antrean dan mengisi BBM. Pengemudi mobil Avanza hitam ditegur oleh pengemudi dan Putih, disuruh maju. Mungkin bahasanya kurang enak karena mungkin sama-sama lelah antri atau kecapean saat itu juga cuaca panas, emosi. Pengemudi mobil Avanza hitam memukul pengemudi mobil Grand Max pakai besi, potongan besi kecil, namun tidak kena ditangkis. Nah, setelah pemukulan tersebut, mereka berdua saling berdamai, tidak mau melanjutkan masalah ini. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengaku belum dipanggil polisi dan melanjutkan pemeriksaan kasus 3 orang tewas saat pesta pernikahan anaknya. Deddy Mulyadi menekankan siap jika harus dipanggil untuk memberikan keterangan. Ia pun menegaskan tak terlibat dalam pesta rakyat yang digelar di siang hari hingga berujung 3 orang tewas. Deddy memang berencana menggelar pesta rakyat namun di malam hari. Pembagian makanan gratis di siang hari di luar agenda yang direncanakan. Ini kan tidak ada terhadap diri saya, walaupun saya sudah menyampaikan kesediaan untuk memberikan penjelasan. Karena kan dari sisi aspek tata kelola pelaksanaan kegiatannya, kegiatan yang direncanakan dihadiri oleh saya, kemudian kegiatan yang disiapkan makanan oleh tim saya itu malam hari Jumat jam 7, tanggal 18 Juli 2025. Sedangkan peristiwa ini terjadi kan pada siang hari jam 13. Artinya itu memang di luar perencanaan kegiatan yang saya buat. Pertandingan final Piala AFF U23 2025 antara Timnas Indonesia versus Vietnam U23 bakal menggunakan teknologi video assistant referee atau VAR. Kami segera kembali. Aksi pembubaran aktivitas ibadah berujung pada perusakan sebuah rumah di Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Sekelompok orang mendatangi sebuah rumah di RT 03 RW 09 Kelurahan Padang Sarai yang tengah digunakan untuk beribadah. Namun kedatangan massa tersebut diiringi dengan tindakan perusakan rumah menggunakan kayu dan batu. Akibatnya, sejumlah orang panik dan langsung bergegas meninggalkan lokasi. Diduga, tindakan pembubaran dan perusakan rumah dilakukan karena massa menilai aktivitas di lokasi tersebut tidak mengantongi perizinan di tengah permukiman. Polisi yang kemudian datang lalu meminta warga tidak anarkistis dan segera menyelidiki insiden ini. Untuk perusakan rumah yang tengah digunakan sebagai rumah doa Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, polisi menangkap 9 orang terduga pelaku. 9 orang tersebut masih berstatus sebagai saksi. Sebagian diantaranya telah mengakui melakukan perusakan. Sementara pasca pembubaran dan perusakan, kini sejumlah personel kepolisian disiagakan di rumah doa yang juga dijadikan tempat pendidikan agama tersebut. Tidak bisa menunjukkan izin dari pihak yang beribadah, dan ini menimbulkan suatu keributan. Keributan ini kemudian ditindaklanjuti oleh warga masyarakat dengan pembubaran. Pembubaran inilah yang berkembang menjadi perusakan, mengamankan 9 orang di antara yang diduga
orang yang diduga melakukan perusakan, dan saat ini dari 9 orang itu informasi terakhir ada beberapa orang yang memang sebagai pelaku perusakan dan beberapa orang hanya ikut-ikutan. Timnas U23 akan menantang juara bertahan Vietnam di partai final Piala AFF Selasa malam. Pelatih Gerard Van den Berg yakin anak asuhnya bisa meraih juara. Jelang menghadapi Vietnam, Garuda Muda menggelar latihan di Stadion Madia Senin malam. Jens Raven dan Arkan Fikri yang sempat mengalami cedera ikut dalam latihan. Indonesia berambisi mengalahkan skuad Golden Star Warriors dan keluar sebagai juara AFF U23. Suntikan dari supporter yang akan memadati Stadion Gelora Bung Karno menambah optimistis pelatih Gerard Van den Berg. Pelatih timnas Gerard Van den Berg mengaku tidak menyiapkan skenario adu penalti. Timnas Vietnam U23 menjalani latihan jelang final AFF U23. Pelatih Kim Sang-sik tidak mau meremehkan kekuatan Indonesia. Namun dirinya mengaku sudah mempersiapkan anak asuhnya sebaik mungkin menghadapi timnas Indonesia. Pertandingan final Piala AFF U23 2025 antara timnas Indonesia versus Vietnam dipastikan menggunakan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Pelatih Indonesia, Gerard Van den Berg, menyebut sudah seharusnya VAR digunakan sejak awal kompetisi, bukan hanya di partai final. Ja, de VAR is natuurlijk een hele goede zaak. Ik ben altijd blij met de VAR. En ik denk als we de VAR al eerder hadden gehad, waren er ook andere momenten geweest. Ook in dit toernooi al. Dus ja, het kan alleen maar helpen. Garuda Muda akan menghadapi timnas Vietnam U23 di final Piala AFF 2025 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini menjadi partai ulangan final edisi 2023 lalu. Kala itu Indonesia tumbang dari Vietnam dengan skor 5-6 di babak adu penalti. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu seberapa signifikan rencana penggunaan VAR di partai final Piala AFF U23 2025? Kita bahas bersama analis sepak bola Wesley Hutagalung. Selamat malam, Bung Wesley. Selamat malam, Mbak Ilona. Ya, Bung Wesley, partai final akan menggunakan VAR. Seberapa penting dan mengapa kira-kira baru dipakai saat final? Ada tidak keputusan-keputusan kontroversial yang terjadi sebelum final ini? Pertanyaan penting dan pertanyaan kita bersama. Kenapa nggak dari awal-awal kalau ketika atau ujung-ujungnya di final memakai VAR? Jadi saya mau coba mundur ke 2023 ketika kita kalah dari Vietnam lalu di penalti. Ketika itu kiper kita Hernando Ari yang menjadi eksekutor yang gagal penembak terakhir. Tapi pada saat itu pelatih Indonesia saat itu Sintayong memang mengeluhkan soal kepemimpinan wasit asal Jepang Kasahara. Waktu itu memimpin pertandingan dianggap kurang netral lah, kurang bijak dalam melihat pelanggaran-pelanggaran dilakukan. Dan ketika dimainkan final ada VAR, yang diuntungkan sebenarnya bukan hanya Indonesia, Vietnam pun diuntungkan. Dan Mbak Ilona jangan lupa, Vietnam saat ini tahu dan pintar sekali memancing emosi para pemain Indonesia di semua kategori usia. Mau senior, mau junior, mereka tahu. Pemain Indonesia ketika diganggu emosinya, rusaklah semua struktur komposisi permainan sepak bola dan semua strategi yang disiapkan. Dan itu mereka paham. Nah ketika ada VAR, ya kita bersyukur lah. Tapi kan Vietnam juga bersyukur. Tuan rumah hati-hati loh ada VAR, nggak bisa macam-macam loh. Kan sama aja gitu. Iya, kalau soal mana-manasin kayaknya nggak cuma di lapangan. Sekarang kita juga udah panas nih. Soalnya katanya kan dengan adanya VAR ini membuat timnas nggak bisa main curang gitu katanya. Wah, Bung. Siapa yang main curang? Kita mau main bola kok. Intinya ya Mbak Ilona, bagaimana kita bermain sesuai dengan skema yang disiapkan oleh pelatih dan bermain bisa mencetak gol dalam pertandingan 60 menit. Kalau tadi Gerard Van den Berg mengatakan dia tidak mempersiapkan anak asuhnya untuk adu penalti, ya menurut saya tidak ada pelatih yang tidak mempersiapkan eksekutor-eksekutor, karena pasti ada peluang untuk adu penalti. Syukur-syukur kita bisa menang 90 menit, syukur-syukur nggak perlu adu penalti. Jadi ini yang lebih menenangkan kita gitu. Tapi tidak ada pelatih yang tidak mempersiapkan anak asuhnya untuk adu penalti ketika di turnamen masuki final. Tapi targetnya Gerald tanpa penalti, katanya tidak ada persiapan. Sementara kalau kita lihat pertandingan sebelumnya, justru Vietnam membantai Indonesia melalui adu penalti.
Iya, kita bicara di edisi sebelumnya. Tapi kalau Gerald Van den Berg tidak memberikan adu penalti, kita harus mundur ke pertandingan di grup kemarin. Lawan Brunei kita memang bisa gol, tapi itu bukan jadi ukuran ketajaman sepak bola Indonesia tim U23. Kemudian kita gagal bermain bagus lawan Filipina, kita gagal mengalahkan Malaysia, kita untung adu penalti melawan Thailand. Ya. Nah, apakah ini tidak dikatakan kita juga harus memperhitungkan ketidakmampuan kita mencetak gol menghadapi tim-tim yang selevel? Kita tidak usah ngomong Brunei, yang selevel, apakah kita tidak memperhitungkan adu penalti? Oke, saya kembali ke penggunaan VAR yang baru diberlakukan saat final, nggak dari kemarin-kemarin. Nah, apakah menurut Bung Wesley penggunaan VAR ini akan memperlambat ritme pertandingan atau justru menambah keadilan di lapangan? Menambah keadilan harusnya iya. Kalau memperlambat ritme, kemungkinan itu akan terjadi, Mbak Ilona, kalau memang terjadi banyak pelanggaran dan di ruangan VAR itu melakukan cukup lama pengecekan. Karena baru kejadiannya di final. Kalau dari awal-awal mungkin mesin tim analis, tim wasit VAR sudah panas nih. Ini kan baru mulai di final. Bisa jadi terjadi agak keterlambatan mendelay permainan ini juga akan mengganggu kedua tim, tidak hanya Vietnam maupun Indonesia pasti akan terganggu kalau delaynya kelamaan. Delaynya kelamaan, sementara penontonnya pengennya cepat-cepat nanti melihat petualangan dari timnas kita bertanding di lapangan hijau begitu. Tapi begini, apakah ini pertanyaan juga nih, Bung? Mungkin nggak sih kalau ada interpretasi sesama wasit terhadap suatu pelanggaran yang direview berbeda satu sama lain sehingga membuat keputusan agak alot atau justru muncul kontroversi yang baru? Kemungkinan itu selalu ada. Kita kan bicara manusia yang mengolah mesin. Nah, mesin ini diolah dengan pandangan, pemikiran, pengetahuan masing-masing orang yang ada di ruangan VAR maupun wasit di tengah lapangan. Tapi semua keputusan itu, Mbak Ilona, akan diambil oleh wasit yang bertugas di lapangan. VAR itu kan asisten referee, membantu, tidak mengambil keputusan. Mereka hanya membantu wasit di tengah untuk mengambil keputusan dengan menampilkan tayangan-tayangan yang dianggap membuat wasit ragu-ragu mengambil keputusan. Jadi semua keputusan ada di wasit tengah. Ya, lalu apa tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam penerapan VAR di final ini, khususnya dari sisi teknis dan juga mungkin kesiapan wasit? Ya, tantangan pertama tadi seperti yang Mbak Ilona katakan, mendelay pertandingan ini kalau misalkan kita lagi speed tinggi, tiba-tiba kejadian lama dan butuh waktu sekian menit, itu bisa istilahnya mesin sudah panas, agak turun lagi, dan bisa-bisa momentum itu diambil alih oleh lawan. Ini adalah sebuah kemungkinan, tapi kemungkinan itu juga akan dialami oleh Vietnam. Ketika mereka mesinnya panas, terjadi pelanggaran, delay cukup lama, Indonesia yang beruntung. Jadi dua-dua itu akan mengalami yang namanya kehilangan momentum. Tapi siapa yang kira-kira nanti bisa mengalami itu tadi, lagi speednya tinggi, lalu kemudian harus dicek melalui VAR? Karena yang kita tahu bahwa sebenarnya Vietnam lah yang gaya permainannya keras begitu loh, Bung. Ya. Betul, Vietnam, Thailand, Malaysia itu tahu cara memainkan emosi pemain Indonesia. Dan sekarang ini yang paling ngeselin dalam tanda kutip ya Mbak Ilona, ngeselin itu Vietnam memang. Karena mereka sedang bagus membangun developing sepak bola usia dini mereka, dan ketika mereka masuk pada senior seperti U23 maupun senior, mereka tahu cara bermain psikologis dan siapa yang diuntungkan ketika kejadian ini. Saya pikir inilah gunanya tim psikologi, tim pelatih yang menguasai pemainnya dan kemudian bisa meredam situasi pemain di lapangan. Dan kapten yang di lapangan, Kadek harus bisa benar-benar pintar membawa timnya ini sesuai dengan instruksi pelatih. Jadi tidak boleh lepas kontrol. Karena anak muda, problem anak muda itu kan konsistensi dan emosi. Bicara soal psikologi begitu, apakah dengan adanya penggunaan VAR membuat mereka lebih hati-hati sehingga mungkin jadi nggak fleksibel, atau justru mungkin di lapangan kita tidak lagi melihat drama-drama yang biasanya ikut menambah semarak permainan di lapangan, Bung? Itulah kenapa Van den Berg, pelatih kita mengatakan kenapa nggak dari awal supaya pemain terbiasa juga. Kalau ini kan tiba-tiba bisa jadi ragu-ragu. Takut mengeluarkan kemampuan terbaiknya, kenapa ada pelanggaran, ada VAR, langsung ngelihat. Kalau kemarin kan mereka bisa percayakan kepada wasit di tengah. Jadi ini memang pertanyaan besar bagi kita. Diawali kan tadi Mbak Ilona nanyakan kenapa baru sekarang. Ya itu juga pertanyaan kita ke federasi dan ke ASEAN Football
kenapa baru sekarang? Iya, kenapa baru sekarang, Bung, menurut Anda? Singkat aja. Kecurigaannya apa? Karena memori 2023. Saya pikir kita terlalu dikuasai oleh memori ketika kita kalah lawan Vietnam. Sebenarnya itu nggak perlu menjadi sebuah alasan. Ya, skeptis terhadap timnas kita begitu ya maksudnya ya. Padahal kita jujur kita main bola aja gitu ya. Baik, terima kasih Bung Wesley telah bergabung di Kompas Malam. Selamat malam, Bung. Terima kasih. Malam. Saudara, berita berikutnya di Kompas Malam. Jeda pertempuran di Gaza dimanfaatkan sejumlah pihak untuk mengirim bantuan lewat udara. Kompas Malam masih akan segera kembali. Anda kembali menyaksikan Kompas Malam. Sejumlah bangunan yang menjadi tempat usaha di Kalisunter, Kota Jakarta Utara dibongkar petugas. Pembongkaran dilakukan karena bangunan berada di atas pipa Pertamina. Sejumlah pemilik tempat usaha menangis histeris saat bangunan mulai dibongkar petugas. Seorang warga bahkan harus dituntun petugas karena sempat bertahan di dalam warung agar bangunannya tidak dibongkar. Penertiban di sepanjang jalan inspeksi ini dilakukan karena bangunan berada di atas pipa BBM Pertamina. Aktivitas warga di atas pipa BBM kini bisa berdampak kebakaran. Bangunan semi permanen yang sudah berdiri mungkin belasan tahun dilarang mendirikan bangunan di sepanjang bantaran kali. Terlebih lagi di bawah bangunan ini ada pipa BBM Pertamina yang mengalir dari pelabuhan ke depo penumpang yang ada di belakang kita sini. Persis di bawahnya ada pipa. Jeda pertempuran di Gaza dimanfaatkan sejumlah pihak untuk mengirim bantuan lewat udara. Jordania dan Uni Emirat Arab mengirimkan bantuan dengan menerjunkan sejumlah paket bantuan dari pesawat. Setidaknya ada 25 ton bantuan makanan dan kebutuhan lainnya telah diterjunkan di beberapa lokasi. Sebelumnya, Israel mengumumkan jeda pertempuran selama 10 jam setiap harinya di 3 wilayah di Gaza. Kantor media Gaza mengecam keras tindakan Israel yang nilai sengaja menciptakan kelaparan di wilayah Gaza. Dalam pernyataannya, pengiriman bantuan ke Gaza selama 2 hari terakhir dinilai mengecewakan karena hanya 73 truk bantuan yang berhasil memasuki Gaza. Sementara bantuan lewat udara hanya setara 2 truk bantuan. Terlebih, pasokan yang dijatuhkan berada di dalam zona merah di mana warga dilarang masuk. Sorotan berikutnya, seorang pria bersenjata menembak 5 orang di sebuah pasar makanan segar di ibu kota Thailand yang kemudian mengakhiri hidupnya sendiri. 5 orang yang ditembak pelaku tewas. Sejumlah korban termasuk petugas keamanan di pasar Ortorkor di distrik Chatuchak, Bangkok. Polisi sedang menyelidiki detail tentang tersangka, termasuk motivasinya menembaki orang di pasar yang populer di kalangan wisatawan Thailand dan mancanegara. Polisi mengumpulkan bukti-bukti termasuk rekaman CCTV. Kebakaran di Taman Puring berhasil dipadamkan. Pemadaman melibatkan 34 unit damkar dan 115 personel. Kami segera kembali. Kebakaran di Taman Puring berhasil dipadamkan. Pemadaman melibatkan 34 unit damkar dan 115 personel. Petugas melakukan proses pendinginan untuk mengurai material yang mudah terbakar agar tak menyisakan api atau asap. Sekitar 500 kios terdampak akibat kebakaran di Taman Puring.
Selain membakar ratusan kios, 4 tahanan di Polsek Bayoran Baru mesti dievakuasi polisi ke Mapolres Jakarta Selatan sebab ruang tahanan berdekatan dengan lokasi kebakaran. Sejumlah dokumen milik Polsek Bayoran Baru juga turut dipindah. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Malam dan kami ingatkan Anda untuk jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya masih Tarigan pamit. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh